Yang menarik dalam kasus Syahganda ini kan mereka hanya mengambil bukti dari WA. WA itu hanya WA yang diungkap oleh ahli forensik. Oke. Digital forensik doang. Sedangkan pelapornya sendiri nggak menggunakan WA buktinya. Twitter. Kemudian menghadirkan ahli juga, menghadirkan saksi fakta yang di lapangan, yang katanya bikin onar. Ternyata dia pun terinspirasi bukan dari Twitter, tapi dari Instagram. Iya, saya sempat baca beritanya bahwa dia tidak merasa terprovokasi. Iya, Anda bingung, saya nggak pernah pakai Instagram. Kok bisa dia terprovokasi dengan Instagram? Iya. Nah, oke lah, fakta-fakta persidangan menunjukkan ya, bahkan ahli-ahli mereka pun pada akhirnya juga sependapat dengan kami. Gitu. Ya, itulah mungkin hakim jadi bingung juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Di sebelah saya ada pengacara senior yang sudah malang melintang. Tapi yang saya tahu beliau ini tidak komersial. Ya tentu bukan nggak mau duit, tapi maksud saya dari bobot perjuangannya. Saya pernah dibantu soalnya. Saya bukan cerita orangnya, saya cerita diri saya sendiri ketika masih ingat liputan kilometer 50 saya yang beberapa waktu lalu Desember 2020. Kemudian Barreskrim panggil saya dan saya didampingi sejumlah pengacara yang ketua koordinatornya adalah beliau dan saya Rupiah. Rupiah. Luar biasa. Terima kasih Pak Al-Katiri. Nah, Pak Al-Katiri ini juga sekarang ini koordinator tim kuasa hukum dari Dr. Syahganda Nainggolan dan Anton Permana. Ya. Kita agak mohon maaf banget. Kalau ingat saya agak terlewat perkembangan para jagoan aktivis ini karena ketimpa oleh berita macam-macam ya, ada TKA Cina, khususnya Habib Rizik yang sangat menyita perhatian kita, masalah mudik dan sebagainya. Nah, mumpung ada tamu saya yang luar biasa ini, Pak Abdullah Al-Katiri, SH apalagi tuh ya? Dokter Andes Sarjana Hukum. Dokter Andes Sarjana Hukum. Oh, Dokter Andes tapi Sarjana Hukum juga. Oh ya, Pak Al-Katiri ini orangnya, saya cerita sedikit ya, ini orangnya tegas banget. Ketika mendampingi saya di Barreskrim waktu itu ya lumayan. Dia buka KUHP, ini pasal 77 KUHP, orang udah meninggal, ini kasus tutup. Ayo, kita mau pakai ini nggak kitab suci? Kalau nggak mau pakai ini, oke, kita bikin surat pernyataan. Wah, mantap, saya bilang luar biasa ini. Oke, Pak Al-Katiri, gimana? Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana perkembangan teman-teman kita ini? Sampai mana? Ya, menarik kali Syahganda dalam proses banding ya. Oh, banding ya? Karena kemarin 10 bulan ya? Ya, kan tuntutannya itu kan, di dalam tuntutan itu kan Syahganda dikenakan 6 tahun. Ya kan? Waktu itu shock juga ya kita semua ya. Pendapat, kebebasan berpendapat kalau dikenakan 6 tahun. Seolah-olah kriminal ya. Oleh sebab itu kami banding ya. Waktu akhirnya putusannya pun juga dari 6 tahun jadi 10 bulan. Oke ya. Ya, yang menarik lagi, hakim tidak menggunakan pasal yang dituntutkan oleh jaksa. Berarti gitu. Pasal yang dituntutkan oleh jaksa itu kan pasal kebohongan, 14 ayat 1, kebohongan menimbulkan keonaran. Tapi faktanya itu tidak terjadi. Ya kan? Harusnya 1 hari pun nggak dihukum ya? Iya. Harusnya. Berarti kan beliau ini tidak bohong. Ya kan, tidak terbukti kok. Karena tidak terbukti, hakim ambil pasal yang ada di dakwaan, yaitu pasal 15, yang mana melebih-lebihkan berita. Gitu loh. Jadi bagaimanapun juga kan orang berpendapat ya, melebihkan berita dan sebagainya yang dikatakan. Artinya yang ada yang mengatakan cukong, sama beliau definisikan oligarki kayak gitu-gitu. Tapi kan itu sama saja cukong dan oligarki kan. Seperti itu. Kemudian oleh sebab itu, karena kami benar-benar untuk mencari keadilan, karena kami yakin banget bahwa beliau ini tidak salah, ya, oleh sebab itu kami banding ya. Walaupun 10 bulan, tapi tetap kami banding karena target kami harus bebas. Karena klien tidak bersalah. Tidak bersalah.
Itu prinsip buat saya. Oke. Ya kan? Buat kami lah, bukan buat saya. Buat kami itu prinsip, maka kami tetap banding. Banding ya 10 bulan. Tapi menarik Pak Al-Gatiri, tadi seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa hakim ketika menjatuhkan vonis 10 bulan pun tidak menggunakan pasal yang dituduhkan jaksa, yang dituntut ya. Berbohong dan membuat keonaran. Iya. Artinya pengadilan, majelis itu tidak bisa menemukan bukti bahwa apa yang ditulis oleh Saganda itu sebuah kebohongan, apalagi membuat keonaran. Iya benar. Itu sebabnya dalam logika teman-teman kuasa hukum harusnya dia bebas. Ya, harusnya. Jadi intinya begini, yang penting bahwa yang dituduhkan bahwa Saganda itu bohong tidak terbukti. Iya. Hanya melebihkan berita menurut dianggap melebihkan berita. Berarti bohong yang selama ini dituduhkan menyebabkan keonaran itu tidak terbukti. Itu jelas. Oleh sebab itu ya mudah-mudahan hakim tinggi nanti akan sepakat dan benar-benar melihat dengan jernih bahwa ini tidak ada tindak pidana. Sudah ada jadwal? Sudah kami minggu lalu ya, hari Kamis sudah kami masukkan, ya kan. Kan jaksa kan langsung juga ikut banding juga. Jaksa ikut banding karena mungkin jomplang dia minta 6 tahun dapat 10 Iya, ya, mungkin SOP mereka kalau di bawah 2/3 harus banding. Mungkin demikian, tapi itu ekspektasi ya silahkan itu sah-sah saja. Yang menarik dalam kasus Saganda ini kan mereka hanya mengambil bukti dari WA. WA itu hanya WA yang diungkap oleh ahli forensik. Digital forensik doang. Sedangkan pelapornya sendiri nggak menggunakan WA buktinya. Twitter. Kemudian menghadirkan ahli juga. Menghadirkan saksi fakta yang di lapangan yang katanya bikin onar. Ternyata dia pun terinspirasi bukan dari Twitter tapi dari Instagram. Iya, saya sempat baca beritanya bahwa tidak merasa terprovokasi. Iya, Saganda bingung, saya nggak pernah pakai Instagram. Kok bisa dia terprovokasi dengan Instagram? Oke lah, fakta-fakta persidangan menunjukkan ya, bahkan ahli-ahli mereka pun pada akhirnya juga sependapat dengan kami. Gitu. Ya, itulah mungkin hakim jadi bingung juga untuk memutuskan itu. Itu soal Saganda Nainggolan. Lalu teman kita yang lebih junior, Anton Permana. Anton Permana ini menarik ya. Anton Permana ini dikenakan 2 perkara, dijadikan 1. Jadi yang pertama masalah vlog beliau yang mengatakan TNI sayang dan TNI Malang itu kan banyak ya. Beliau ini kan pengkaji ya. Dari Lemhanas itu alumni Lemhanas ya. Jadi semua itu dan kajian-kajian itu biasanya dipaparkan di yang menggunakan bahkan sampai ke TNI yang membutuhkan dan sebagainya dari kajian-kajian beliau ini. Beliau berbicara soal fakta dan mana dikatakan beliau ini menyebarkan. Padahal faktanya bukan beliau yang menyebarkan, bukti yang diberikan itu adalah bukti dari Warta Batam. Warta Batam itu adalah YouTube milik pemerintah Batam. Malah Warta Batam pemerintah Batam. Iya, terus lagi Facebook milik orang namanya Robigi. Jadi bukti-bukti ini bukan Anton Permana yang menyebarkan. Kan agak aneh kan? Tapi dikenakan pasal penyebaran. Dan ternyata juga video yang Suku Sayang TNI Malang itu faktanya sudah tidak ada lagi sebelum itu sudah tidak ada, sudah dihapus waktu itu. Dari channel YouTube-nya itu sudah tidak ada. Jadi makanya mereka ngambil dari WA itu. Yang satu yaitu dukungan kami masalah mogok nasional. Itu kan dukungan organisasi bukan itu pernyataan resmi. Betul, bahkan sudah diliput oleh media-media sebelum Anton memasukkan di dalam buku itu, media apapun juga baik elektronik maupun media cetak itu sudah tersampaikan. Kalau itu berupa tidak pidana ya media-media itu harus dikenakan dong. Iya kan? Dan kalau secara hukum itu kan sudah milik umum, itu tidak bisa dikatakan tidak pidana. Kalaupun mau dipersoalkan, kaminya yang bikin pernyataan itu ya. Itulah, karena itu kan 3 orang presidium yang ya kan itu pernyataan sikap resmi kami yang ditandatangani aksi menyelamatkan Indonesia. Ya kan? Yang jelas ditandatangani oleh 3 orang presidium di situ. Kalau dikatakan bohong pernyataan itu kan bukan dia yang bohong, bukan Anton ya. Walaupun itu tidak bohong. Lah yang membingungkan pelapor itu tidak memahami antara demo dan mogok. Begitu kami tanya, Anda tahu mogok? Nggak tahu. Mogok itu kan di satu perusahaan dia tidak bekerja, diam, tidak bergerak.
Ya. Lain kalau turun ke jalan, mobil mogok itu kan diam. Iya. Ya kan? Betul. Menurut dia identik. Mungkin biasanya orang Jawa Timur itu, orang demo itu di bawah mogok. Begitu saya kejar, ini orang Jawa Timur soalnya tahu dia. Begitu saya kejar, Anda tahu nggak mogok itu nggak sama dengan turun ke jalan. Sorry, sebentar. Soal kejar-mengejar ini jagoan nih. Anda masih ingat sidangnya Ustaz Haikal Hasan yang di bawah soal karena mimpinya, dikejar sama dia, dan kita nonton tayangan televisinya itu. Dikejar oleh orangnya gelagapan. Di mana bohongnya? Di mana? Makanya katanya Margari itu kemarin bilang bahwa di Indonesia ini sudah nambahi 7 keajaiban dunia jadi 9. Apalagi dua lagi? Ya satu ya itu orang mati bisa jadi tersangka. Iya. Yang satu mimpi dilaporin. Jadi ini 9 keajaiban dunia. Oke, balik ke ini Al-Qadir ini mau mengerikan sekali, berbahaya. Oke, lanjut Al-Qadir. Iya. Oleh sebab itu sekarang agak babak belur juga gitu ahli-ahli dan sebagainya. Karena banyak ahli tidak hadir di dalam persidangan. Jadi kami bingung juga, jaksa juga bingung juga ya. Ahli tidak hadir. Ahli dari pihak sana? Iya, yang menarik ya, ahli maupun saksi itu balik-balik yang melaporkan sah ganda, jumhur, ya itu juga. Itu boleh nggak dalam ya, saya tidak tahu, itu hak mereka. Okay. Tapi kenapa kok nggak ada yang lain, kok itu juga gitu. Jadi yang melaporkan sah ganda di jumhur jadi saksi, yang melaporkan jumhur sah ganda jadi saksi, begitu. Jadi sorry, kalau pertanyaan saya agak nakal, apakah ini menunjukkan ada semacam pengaturan begitu rupa? Saya tidak tahu ya. Itu pun orang-orang kelompok-kelompok yang melaporkan Ustadz Haikal juga mereka juga. Iya, IDCS ya. Bahkan pada saya tanyakan bagaimana yang Anda laporkan ini hanya orang-orang dari sisi sini, yang sisi sini kok nggak pernah ada Anda laporkan. Kalau Anda merasa bahwa Anda adalah pengamat, pengkaji dan Cyber Indonesia. Mana salah edit ya. Itu. Memang korban-korban pelaporan mereka adalah orang-orang yang selama ini dikenal berseberangan dengan kekuasaan. Kalau orang-orang yang nempel kekuasaan, penjara kekuasaan, walaupun menebar fitnah, hoax segala macam, ya mana pernah kita mendengar Mu'annas Alaini dan kawan-kawan melaporkan Desi itu Denny Siregar ya, melaporkan Abu Janda yang jelas menebar fitnah, apalagi menyebarkan kebencian, kayak si Desi itu anak-anak kecil disebut calon tertentu itu menebar kebencian, tapi tidak pernah dilaporkan. Oke, lanjut lagi. Jadi begini, masalah dukungan kami itu menarik ya. Dukungan kami itu satu yang menyebarkan bukan Anton Permana, yang membuat bukan Anton Permana. Makanya saya bilang majelis ini daripada mubadir, ya sudah dihentikan sampai di sini. Ini hakim bilang ya nggak bisa di tengah jalan. Hakim pun mengakui dalam arti, loh ini penyebab. Jadi begini, pasal 28 ayat 2 itu jelas, yaitu ujaran kebencian yang menyebarkan yang kena, bukan yang membuat. Tapi ada satu hal lagi, itu ada namanya sengaja dan tanpa hak, itu harus jadi satu. Jadi kalau dia atau jadi kalau seandainya dia sengaja tapi dia berhak, tidak masalah. Jadi seperti seorang ustadz yang berbicara di masjid masalah hukum kisos gitu, bahwa orang dibunuh itu bukannya dia kejahatan, ujaran kebencian. Nah, itulah salah satu waktu itu yang membebaskan Alfian Tanjung. Kan itu kena pasal itu bebas karena dia berhak. Kenapa? Karena dia pengamat dan kebetulan dia lawyernya juga kami. Jadi bagaimana kelanjutan dari kasus Anton ini kira-kira, Bang? Apa ada? Ya kami optimis ya bahwa Anton ini ya kami usahakan bebas ya. Artinya hakimnya juga sangat fair banget, sangat fair, jangan duduk di tengah. Kalau kami salah disalahkan, kalau mereka salah disalahkan. Demikian. Oleh sebab itu kami yakin ya dari fakta persidangan ini hakim akan menemukan bahwa ini tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Anton Permana. Tapi balik soal tadi Anton tadi ya, soal vlognya TNI ku sayang TNI ku Malang, itu saya bukan mengaku sok ngerti ya, tapi begitu saya mengikuti vlog itu memang semakin terbuka, begini gitu. Nah itu mungkin yang dijadikan sasaran bahwa ini apa ya? Jadi begini, memprovokasi atau apa gitu? Bukan. Anton Permana ini mempunyai referensi.
Bahkan yang diungkap itu termasuk kajian-kajian dia di Lemhanas dan fakta-fakta fakta-fakta persidangan. Dia ada referensi, ya kan? Contohnya masalah komunis, contohnya. Kan menteri Menteri Pertahanan yang lalu kan menyatakan bahwa masih ada. Bahkan ya sampai mengatakan tidak ada, ya mungkin mereka lah malah dibalik sama beliau kan. Beliau ini pernyataan resmi sebagai menteri loh. Ya kan? Kalau ada orang mengatakan tidak ada dan sebagainya, dasarnya apa? Ya. Jadi semua poin-poin, ada 14 poin yang masalah TNI itu semua ada referensinya, ada dasarnya. Sehingga ya begini, di dalam persidangan itu supaya kita tahu ya, ada dua hal sasaran kita itu. Yaitu, jadi bukan pasal, bukan ini, bukan. Tapi ada dua hal. Satu yaitu fakta persidangan. Yang kedua keyakinan hakim. Jadi kalau fakta persidangan ini bisa meyakinkan hakim bahwa ini bukan perbuatan pidana atau tidak ada, ya hakim akan membebaskan. Oke. Jadi kita sudah nggak bicara pasal lagi nanti kita tanyakan di ahli. Makanya kadang-kadang penggalian kami mana pernah kami nyinggung pasal, tidak pernah. Gitu. Tugas pengacara meyakinkan hakim. Iya, ada dua hal. Karena ada satu yang subjektif, yaitu keyakinan hakim. Ya kan? Ada orang bilang api itu dingin, tapi kita yakinkan api itu panas. Kami pernah mencoba dan sebagainya. Oh ya, hakim yakin dia memang panas, berarti dia benar, nggak bohong. Kan begitu. Saudara sekalian, tadi informasi berharga dari Abdullah Al-Katiri, Ketua Koordinator Tim Kuasa Hukum dari Dr. Sahganda Nenggolan dan Anton Permana. Kalau Jumhur Hidayat nggak tangani? Jumhur itu masih di dalam koordinasi kita. Walaupun yang melakukan, ya karena begini, karena waktu itu tim kami dan bersamaan waktunya. Sehingga kami tidak bagi tugas. Tapi tetap di dalam supaya bebannya nggak terlalu. Karena kalau terlalu banyak unsur kasihan juga nanti. Artinya bahwa juga karena rata-rata itu pada waktu itu 1 minggu 2 kali. Itu persiapan luar biasa. Bagaimana tim kita bisa terbagi ya? Iya. Jadi harus bagi tugas. Kita sebagai orang-orang yang ingin terjadi perubahan Indonesia menjadi arah lebih baik, tentu kita berharap, berdoa bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan itu kan misi para hakim sesungguhnya kan, bahwa dia memutuskan apapun vonis berdasar keterangan keadilan. Kalau masalah gitu ya. Kita berdoa semoga Allah memberikan kesehatan buat Pak Al-Katiri dan kawan-kawannya, tim hukum, juga pada teman-teman yang masih di dalam Jumhur, Sahganda dan Anton Permana, juga aktivis-aktivis lainnya yang kita tahu bahwa mereka bukan berbuat karena kebencian, karena hanya berpendapat, hanya ingin memberikan kontribusi bagi perbaikan negeri ini. Dari saya sekian, Edi Mulyadi. Makasih Pak Al-Katiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.